Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita, Nazarul Yanis. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman masih dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat menjalankan aktivitas dimanapun teman-teman berada. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada subscriber saya, sahabat-sahabat saya, keluarga, dan teman-teman yang masih setia mendukung dan menyaksikan video saya sampai dengan saat ini. Baik, kali ini kita akan mereview sebuah barang. Ya, ini adalah barang yang digunakan biasanya di laboratorium dan di keperluan surveyor dan konsultan, ya, biasanya seperti itu ya. Dan ini adalah pH stick atau dalam bahasa dagangnya 4-in-1 soil survey instrument, ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar-komentar apapun itu, sharing jika video ini bermanfaat. Yuk kita lanjutkan. Baik, jadi ini adalah pH meter, ya, orang kenalnya, ini bahasa umumnya dikenal sebagai pH meter atau pH stick, ya, sama. Tetapi di sini fungsinya sebagai 4-in-1, ya, atau ada 4 fungsi yang bisa digunakan di dalam satu alat ini. Nah, maka dikenal sebagai soil survey instrument. Maka alat ini digunakan untuk instrumen atau untuk alat dalam mendukung kegiatan survei di lapangan, ya. Tentunya surveinya survei apa? Survei tanah, ya. Kira-kira alatnya modelnya seperti ini, ya, tampak kotaknya seperti ini, ya, kira-kira, ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini kotaknya warna biru dengan kelihatan gambarnya, ya, gambar alatnya seperti ini, ya, di depan. Kemudian ada ilustrasinya dan di sini tertulis instruction manual inside, ya, ada manual di dalamnya. Kemudian di sebelah kanan kotaknya itu semacam apa ya, model-model atau apa ya, indikator-indikator gitu, ya, pembacaan-pembacaan gitu, bisa digunakan untuk perkebunan, ya. Kemudian ada cara-caranya lah, ya, instruksi-instruksinya, tips-tipsnya, teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian juga ada keterangan-keterangan katalognya, ya, di sini, ya, kriterianya, intensitas cahaya, kriteria pH, dan kriteria temperatur, ya. Jadi dalam alat ini, ya, bisa kita mengukur berbagai instrumen, ya, atau mengukur berbagai pengukuran. Di antaranya teman-teman bisa mengukur apa ini, ya, pengukuran cahaya, ya, pengukuran cahaya, kemudian pengukuran pH, pengukuran air, ya, pH di dalam air juga bisa. Dan nanti kita akan lihat lebih lanjut, ya. Nah, di belakangnya juga seperti ini, ya, tampak belakang, ya, ada fungsi-fungsinya. Kemudian ada berbagai macam pengukuran, ya. Dan di sini juga ada penggunaan, ya, penggunaannya, aplikasinya, ya. Kemudian tampak di sebelah kiri, ya, sama, ya, jadi sebagian kiri dan kanan sama. Untuk di bagian belakang polos saja, ya, di bagian bawah polos dan bagian atas juga polos. Oke, langsung aja kita coba lihat, ya. Nah, teman-teman, alat ini biasanya dipakai, ya, untuk mengukur pH, ya, pH stick atau pH tanah, ya. Dan ini, ya, ini oke, di sini sudah hidup, teman-teman bisa lihat, ya. Nah, jadi oke, nah, di sini teman-teman bisa lihat bentuknya seperti ini, panjangnya kurang lebih ya, kalau kita lihat utuh itu kurang lebih sekitar 30 cm, ya, kurang lebih lah, ya, 30 cm, ya. Dengan di sini ada panel, ya, ada panelnya. Kemudian di sini di belakang juga ada tempat slot untuk baterai, ya. Dan ini adalah sticknya, ya, stick indikatornya, ya. Dan mungkin di sini ada diodanya, saya kurang paham, ya. Jadi di sini adalah bagian yang untuk kita tancapkan ke dalam tanah untuk pengukurannya, ya. Nah, ya, jadi modelnya sudah seperti ini, sudah canggih, sudah portable dan 4-in-1. Kemudian teman-teman bisa lihat, ya, di sini ada tombol on dan tombol temperatur, ya, dan off, ya, on off, ya. Pada dasarnya on off. Di sini juga ada indikator Celsius dan Fahrenheit. Ini ada bagian atas ada semacam indikator lampu dan ini panel, ya. Kita lihat baterai yang digunakan. Nah, baterai yang digunakan modelnya seperti ini, teman-teman, ya. Ini kebetulan sudah kita pakai, ya. Jadi baterai ukuran petak seperti ini, ya. Ini ukuran 9 volt, ya. Teman-teman bisa dapatkan merek apa aja, ya. Ini ukuran 9 volt. Kemudian
ya langsung diaplikasikan di belakang seperti ini ya. Oke, ada slotnya, kemudian diaplikasikan, dan teman-teman lihat bisa ya di sini ya. Ini juga ada indikator untuk berbagai fungsinya ya. Ini ada pH, dan di atas juga ada, kita bisa pindahkan di sini ya. Ini ada pH, dan di sini ada temperatur ya, Celcius. Jadi bisa dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakaian. Oke. Nah, ini sudah hidup ya teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat di panelnya ya. Di sini panelnya terdiri ya. Di sini ada pengukuran ya, kelembaban ya, kelembaban low, rendah ya, kemudian pengukuran temperatur ya. Temperaturnya saat ini 32 derajat Celcius, dan juga di sini ada indikator kering ya, dry ya, kering, kelembaban. Ini tandanya suhunya suhu 32 derajat Celcius ya, menandakan suhu, dan kondisi kelembabannya kering. Dan cahayanya juga ini indikator cahaya yang rendah, ini indikator kelembaban ya, kelembabannya kering ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari alat ini, kita bisa mengukur temperatur saat ini ya, di sekitar 32 derajat ya, dan kelembabannya kering, cahayanya rendah. Ya, mungkin ini kebetulan saya berada dalam ruangan ya, jadi dia bisa mendeteksi seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita atur lagi ya di fungsi yang lain. Nah, ini fungsi pH, teman-teman bisa lihat juga fungsi pH ya. Di sini juga sama ya, kelembaban keterangannya cahayanya rendah dan pH-nya 7. Ini pH 7 berarti artinya pH normal ya. Oke, nanti kita akan coba langsung uji coba di luar ya, bagaimana dari cara kerja alat ini ya. Oke, langsung aja kita coba untuk keluar, kita coba uji pemakaiannya. Oke, baik teman-teman ya. Jadi ini kita sudah berada di luar ya. Ini kondisi tanahnya adalah kondisi tanah berpasir ya, cenderung berpasir, dan ini di dekat kolam ya, kolam seperti ini. Oke, kita akan coba aja ya. Ini pH-nya masih pH 7 ya. Ya. 7,0, dan kita lihat ya, kita langsung aplikasinya seperti ini. Teman-teman langsung tancapkan saja ya, tancapkan ya. Nah, nanti kita akan bisa baca pH yang tertulis. Oke. Nah, di sini akan tertulis adalah pH-nya 6,4 ya. Tancapkan saja maksimal ya. Oke, 6,4 ya. 6,1 berubah, 6,1 dan 6,4. Jadi range-nya berkurang ya. Range-nya sekitar 6,1 sampai dengan 6,4. Nah, kurang lebih biarkan dia stabil dulu, baru bisa dicatat untuk pH-nya. Oke, coba kalau kita ukur pencahayaannya juga masih low, karena ini kondisinya saat ini mungkin ya, ini sekitar jam setengah 6 ya, waktu Indonesia Barat di daerah Kalimantan. Kemudian kalau kita ukur suhunya ya, ini sekitar 35 derajat Celcius suhu di luar ya, kurang lebih sama ya. Jadi memang tadi siang memang panas sekali, terik ya, dan teman-teman bisa lihat bagaimana kondisi udara ya, kondisi keadaan di lingkungan sekitar 35 derajat Celcius. Oke, ini dia bisa mendetek ya. Oke, kita angkat ya. Kemudian ini kita harus bersihkan dulu ya teman-teman, untuk supaya pembacaannya kembali normal ya. Oke, baik, sekarang kita coba lakukan uji yang kedua ya. Ini percobaan di lahan ya, rumput-rumput seperti ini. Tanahnya agak sedikit berbeda, agak sedikit berliat ya, dan berlumpur. Kita coba ya. Ini kembali pH-nya 6,7. Sudah saya cuci ya, terus dia naik ya, mendekati normal ya, mendekati 7. Kita akan coba tancapkan saja langsung. Oke, dan teman-teman bisa melihat ya, data yang terbaca adalah 6,5 ya, terus turun. Oke, sekitar 4,5 ya, 4,5 untuk pH. Ini artinya apa? Semakin rendah. Oke, kondisi yang basah semakin rendah. Oke, nah suhunya juga turun 3,3 ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di situ
ya bagaimana untuk kelembaban ya dan untuk cahaya. Oke, nah ini di lingkungan yang basah maka cenderung kondisinya basah. Oke, jadi pH-nya semakin asam. Ya, memang kalau pH tanah yang tergenang kan cenderung asam ya. Apalagi di rawa-rawa seperti ini, nah pH-nya semakin rendah, 4,5. Jadi alat ini berfungsi dengan baik, dia bisa membaca indikator survei di lapangan ya. Nah, secara singkat, teman-teman bisa gunakan alat ini sebagai data ya, sebagai instrumen untuk mencatat data di lapangan. Nah, jadi cukup efektif ya. Nah, langsung ditarik bisa ya. Nah, dia kembali normal ya, pH-nya kembali normal, dan ini ada indikator baterai juga ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ya. Jadi ini masih sangat baik ya, masih bisa bekerja dengan baik pembacaannya juga ya. Dan pastikan setiap sekali dipakai ini langsung dibilas ya, sticknya ini langsung dibilas, diodanya langsung dibilas ya, karena pembacaannya nanti bisa bias. Jadi setiap pemakaian kembali dibilas, baru ditunggu lagi dia stabil ya, untuk pH-nya 7 normal, baru ditancapkan kembali. Nah, jadi alat ini sangat membantu untuk kegiatan survei di lapangan. Nah, alat ini juga bisa digunakan untuk mendukung kegiatan praktikum ya, misalnya praktikum dasar ilmu tanah ya, praktikum survei lahan. Nah, ini bisa digunakan dan cukup efektif ya, sudah canggih dan ini cukup portable ya. Jadi teman-teman singkat bisa pakai, hanya cukup dengan baterai ukuran 9 volt. Jadi 4-in-1 soil survey instrument ya, hanya cukup menggunakan baterai 9 volt. Ini bisa digunakan untuk pengambilan data di lapangan ya. Oke, untuk harga alat ini ya, ini kita beli ya, kurang lebih harganya itu cukup terjangkau ya, sekitar 200 sampai dengan 300 ribu saja. Ada di berbagai marketplace ya teman-teman, marketplace yang cukup populer juga ada ya, jangan khawatir. Dan ini memang alatnya gampang, tinggal bagaimana pemakaian dan fungsinya ya. Jadi ini yang perlu diamati, dan saya pikir ini alat bisa digunakan untuk menunjang praktikum dan pengambilan data survei di lapangan. Oke, mungkin sekian aja dulu ya review untuk alat pH meter ini, pH stick ini yang kita gunakan ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan jika video ini bermanfaat silahkan di share. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.